Meningitis itu apa sih Bu? Meningitis itu sebenarnya kan sebenarnya Arab Saudi tidak termasuk di sabuk meningitis. Tapi karena kenapa diwajibkan gitu Bu? Berarti tetap dapat buku ICV atau EICV. Jadi TKI misalkan ya dok. TKW. Oh ya TKW. Madagaskar misalkan saya nih ya. Madagaskar. Halo, Assalamualaikum Sobat Batam. Welcome to Karkes, Karantina Kesehatan Podcast. Bersama saya Ariska dan bersama saya Rian. Yan, kali ini kan kita mau bincang-bincang ya, bertepatan 5 Oktober ini adalah hari apa? Hari meningitis sedunia tanggal 5 Oktober ini, Ca. Hari meningitis sedunia. Iya. Hari meningitis sedunia. Ngomong-ngomong tentang meningitis nih, kayaknya kalau meningitis itu tidak bisa dipisahkan ya. Mungkin bersinggungan ya dengan instansi kita nih, Balai Kekarantinaan Kesehatan. Kenapa? Iya, kenapa ya? Saya juga nggak tahu. Makanya kita mau menghadirkan 2 narasumber yang ahli nih. Yang pertama ini beliau pernah hadir di Karkes dan kita undang lagi nih ya. Beliau adalah Dr. Yani MH selaku Ketua Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawat Daruratan dan Situasi Khusus. Kita sapa dulu yuk. Halo, Dr. Yani. Apa kabar? Nah, narasumber satu lagi kita siapa? Nah, narasumber kita yang satu lagi ini adalah Dr. Pritina. Beliau ini merupakan Ketua Unit Klinik BBKK Batam. Kita sapa dulu. Halo, Dr. Tina. Halo sobatku semua. Halo sobatku. Oke. Nah. Langsung aja ya, Dr. Tina dan Dr. Yani, untuk biar sobatku Batam lebih paham lagi apa sih itu meningitis dan tetek bengeknya mengenai meningitis ya. Yang pertama nih, meningitis itu apa sih Bu, dan penyakit seperti apa sih? Dokter Yani dulu. Oke. Meningitis itu sebenarnya kan radang pada selaput otak dan sumsum tulang tuh, yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis. Nah, biasanya orang yang namanya bagus ya Bu? Ya, namanya bagus, tapi penyakitnya nggak bagus. Ya, penyakitnya nggak bagus, ya ampun. Nah, biasanya itu gejala utamanya adalah biasanya kan orang demam tinggi, kemudian dia ada kaku kuduk, ada juga mual muntah, kemudian sakit kepala yang hebat. Nah, penyakit ini kalau tidak cepat diobatin bisa berakibat fatal. Apa itu Bu? Bisa sampai menyebabkan kematian. Waduh. Kematian Bu ya. Nah, karena jadi, berhubungan dengan otak ya Bu ya. Iya, jadi untuk itu makanya mungkin Sobat Q ini harusnya tahu kan paling tidak apa sih meningitis itu, karena selama ini kan mungkin di tempat kita ini di BBKK Batam kan salah satu fasilitasnya adalah bisa melakukan vaksinasi meningitis kan. Vaksinasi meningitis, Nah, ya, betul. mungkin yang pada datang ke sini itu merasa cuma datang untuk disuntik aja. Padahal mungkin kan tidak tahu sebenarnya apa sih penyakit ini. Yang penting disuruh suntik ya suntik gitu. Karena jadi persyaratan mereka terima-terima aja gitu. Ya. Nah, seharusnya lebih ini lagi aware lagi. Paling enggak tahulah sedikit Tentang apa meningitis. sih itu. Nah, karena meningitis kan bisa dicegah dengan vaksinasi meningitis. Oke. Iya. Oke Bu. Jadi kalau pencegahan itu salah satunya dengan vaksinasi meningitis ya Bu ya. Adakah pencegahan lain selain vaksinasi meningitis? Ya, dan apakah penanganannya jika memang kita itu merasa wah ini kok seperti tanda gejala meningitis gitu? Ada nggak Bu kira-kira? Nah, sebenarnya kan meningitis salah satu pencegahannya adalah bisa dengan vaksinasi kan. Iya betul. Nah, kemudian selain itu juga bisa dengan menjaga kebersihan diri. PHBS. Nah, PHBS Ya, berarti oke. selalu seperti biasa, cuci tangan sebelum makan dan cuci tangan setelah memegang sesuatu mungkin apa gitu ya, yang kotor-kotor. Kita pokoknya selalu mencuci tangan sebelum melakukan suatu kegiatan mungkin seperti makan. Kemudian kita juga kalau memegang wajah atau apa, kita kan apalagi kalau tersentuh mulut ya kita wajib cuci tangan. Nah, kemudian kalau kita punya gejalanya, nah terutama mungkin gejala kalau kita demam, kita kan nggak tahu juga ini, nggak semua berarti demam tinggi itu pasti meningitis ya. Iya, Itu betul, yang harus betul. Banyak sekali kan Bu. Ya. Kebanyakan penyakit penyebabnya Demam. tandanya demam. Ya, demam, jadi ya, jangan betul. nanti karena kita bilang di sini salah satu ininya salah satu gejalanya adalah demam
tinggi, jadi nanti orang setiap demam tinggi Wah, berpikir meningitis kamu. nih. Nah, jadinya tidak. Tapi Tidak. kalau kita demam tinggi kan tetap kita harus ke dokter kan. Iya, betul. Nah, untuk berobat. Kemudian juga biasanya untuk meningitis ini kan juga nanti akan ditanya biasanya dari mana kita berasalnya. Oh, riwayat sebelumnya perjalanan. riwayat perjalanannya. Oke. Karena kan untuk meningitis yang tadi ya, meningitis yang disebabkan oleh Neisseria meningitidis itu kan biasanya apabila kita melakukan perjalanan ke daerah meningitis belt. Yang endemis ya, Bu ya. Ya, daerah Tali, di mana tali itu, Bu? pinggang meningitis. meningitis ya. Sabuk meningitis. Sabuk meningitis. meningitis. Itu biasanya itu daerah di Afrika. Afrika. Ya, dekat Afrika sub-Sahara sana. Nah, biasanya daerah sana ada sekitar 26 negara sama dengan sekitar dengan penduduknya ya, ada 300 jutaan di sana penduduknya. Nah, itu kalau kita ke sana kita beresiko karena daerah sana itu kan merupakan daerah yang dimana meningitisnya masih ada. Jadi kan kita akan beresiko tertular. Iya. Nah, jadi kalau kita pergi ke daerah situ, nah kita wajib sebenarnya untuk melakukan vaksinasi meningitis untuk mencegah supaya kita tidak tertular dan juga pada saat kita pulang lagi ke negara kita tidak juga menularkan, tidak membawa penyakit tersebut dan kita tidak menularkan keluarga, mengeluarkan tetangga, orang-orang di sekitar kita lah ya, akhirnya supaya tidak menjadi wabah. Nah, salah satu juga Ya. Sederhananya dia jadi biang keladi gitu. iya, biang kerok berarti ya. keroknya. Sebenarnya juga itu salah satunya juga umroh kan di Arab Saudi. Itu Nah, termasuk daerah di sabuk meningitis ya, Bu? sebenarnya Arab Saudi tidak termasuk di sabuk meningitis Tapi karena kenapa diwajibkan gitu, Bu? nah sepertinya gini, karena kan Arab Saudi untuk orang perjalanan wisata religi dan juga untuk kewajiban menunaikan ibadah haji kan tempatnya di Arab Saudi. Nah, di Arab Saudi itu otomatis kan dari seluruh dunia akan datang ke Arab Saudi. Dan itu kan pasti akan padat. Ya, jadi faktor risikonya ya, Bu, Faktor karena risiko, bertemu dengan betul. orang yang mana tahu dari daerah endemis meningitis seperti Afrika tadi gitu ya, Bu ya. Oke. Karena siapa tahu kan ada yang carrier. Iya. Dia Yang membawa asalnya tidak dia sabuk tidak gitu. menunjukkan gejala, tapi kan dia sudah membawa kumannya kan. Ya, betul. Nah, itu jadi bisa menularkan karena kita tahu penularannya kan bisa melalui droplet. Dari percikan ludah pada saat kita batuk atau pada saat bersin. Nah, kalau kita rapat-rapat begitu kan gampang sekali tertular kan. Iya, Kalau betul, kita betul, tidak punya daya tahan tubuh imun ya, Bu. ya, imunnya. Oke. Iya, iya. Berarti mirip COVID sama flu gitu lah, Bu ya. Berarti gampang sekali sebenarnya proses penularan meningitis ini, Bu ya. Ya. Iya, Oke. iya, iya. Bu, itu kan tadi kan kita sempat bahas sebaran penyakit di internasional ya, Bu ya, di Afrika begitu ya, Bu, khususnya. Kalau di nasional sendiri, di Indonesia sendiri, apakah ada pernah kasus meningitis atau suspek meningitis, Bu? Adakah biang kerok yang di negara kita? Yang ternyata kita kebobolan atau ternyata sudah masuk gitu? Saya juga lupa, tapi sepertinya dulu pernah ada kan di kita. Tapi sejak ketentuan ini kita diberlakukan vaksinasi belum pernah ada sih terakhir ini. Sejak saya masuk BBKK belum pernah ada. Oh, Tapi belum ada yang ya. artis ada ya pernah kena itu. Itu kan nggak jelas maksudnya benar kena apa enggak, tapi kan isunya seperti itu. Gitu, karena Tapi beliau kalau habis dari- laporan kasusnya kan sampai saat ini kan belum ada kan. Belum ada ya, Bu ya. Meningitis meningokok ya. Kalau meningitis yang lain ada. Khusus meningitis meningokok yang disebabkan oleh Neisseria ini sampai saat ini belum ada. Kalau meningitis yang lain tuh seperti apa, Bu? Kan banyak, ada meningitis pneumonia, meningitis ini kan macam-macam ya Oh, dia menyerang di mana ya? Iya, Kalau dan meningokok kan asalnya kalau ini kan biasanya berasal kan dari Afrika, terus dari ini kan biasanya. Nah, itu kan berbeda-beda. Gitu. Nah, kan tadi kan memang belum ada kasus yang memang benar-benar tegak bahwa itu adalah meningitis meningokok ya, Bu, di Indonesia. Adakah kebijakan dari pemerintah Indonesia itu untuk menanggulangi penyakit itu, Bu? Sebenarnya gini, negara yang ada penyakitnya yang di daerah di mana yang ada gampang menimbulkan atau sudah mewabah ya. Jadi itu biasanya kan mensyaratkan apabila seseorang datang ke negaranya wajib melakukan vaksinasi meningitis kan.
Meningitis meningokok ya. meningitis Dari tadi kita meningokok. bicaranya kan meningitis meningokok. Meningokok, iya, betul. Ya. Jadi kalau di negara kita juga mewajibkan, terutama untuk jemaah haji dan umroh, karena Arab Saudi juga mengeluarkan nota dinas mewajibkan setiap orang yang melakukan umroh, melakukan perjalanan umroh, melakukan perjalanan haji atau berkunjung ke Arab Saudi nih, di luar mungkin kan ada juga di luar Sekolah dari atau itu ya, apa gitu ya, Bu. wajib melakukan vaksinasi meningitis dan malah terakhir ini ditambah lagi dengan polio. Poliomyelitis, tambah dengan polio, Jadi ya. pemerintah juga kan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan juga setiap jemaah umroh dan haji kita yang berkunjung ke Arab Saudi wajib melakukan vaksinasi. Iya. Oke, nah gitu sob, sekilas tentang meningitis meningokok. Nah kan tadi kan sempat disebutkan bahwa meningitis dan balai kekarantinaan kesehatan itu tidak saling berhubungan gitu ya. Nah, tidak bisa dilepaskan, pokoknya berbicara meningitis pasti berbicara balai kekarantina kesehatan. dan kita pun juga salah satu pelayanannya itu kan melayani pemberian vaksinasi meningitis ya, Bu ya. Nah, kita langsung bertanya ke narasumber kita yang kedua ya. Boleh, sama Bu Pritina nih. Iya, dengan Dokter Tina nih. Nah, dokter, kita kan tadi kan memberikan pelayanan meningitis ya, Dok ya. Vaksin meningitis maksudnya di khususnya di klinik Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam ini. Bagaimana keadaan situasi terkini tentang layanan vaksinasi meningitis di klinik kita ini, Dok? Oke. Secara umum klinik vaksinasi internasional meningitis di BPKK Batam aktif dan berjalan sesuai dengan pelaksana. Kita sebagai pelaksana, salah satu pelaksana vaksinasi internasional. Situasi terkininya yaitu bahwa untuk biaya itu kita menggunakan atau sesuai dengan PNBP. Sesuai dengan PNBP. Dan prosedurnya itu jelas. Jelas kita mempunyai SOP tersendiri. Untuk pendaftarannya bisa kita lakukan secara online. Alur pendaftarannya berarti pelaksanaannya pertama pendaftaran secara online gitu ya, Dok. Online di mana ya, Dok? Kira-kira kita bisa, kalau misalkan nih saya mau berangkat umroh nih, saya mau vaksin di BBKK Batam nih, saya daftar online-nya kemana ini? Kita bisa membuka website dari sinkarkes.kemkes.go.id. Nah, ini ya di sini ya, Sobat Q Batam, sinkarkes.kemkes.go.id. Oke, terus setelah kita daftar online, Dok, seperti apa lagi alurnya? Untuk alur pelayanan dari vaksinasi internasional di BPKK Batam ini, yang pertama itu sobatku bisa melakukan pendaftaran online. Setelah itu nanti petugas akan menerima data-data dari itu dari pendaftaran online tersebut. Setelah itu nanti akan mengisi inform consent yang ada tersedia di BPKK Batam pada saat pendaftaran online. Ya, setelah itu nanti petugas akan memverifikasi data dari form tersebut. Setelah itu dilakukan screening untuk menentukan apakah ada kontraindikasi atau tidak dilakukan vaksinasi. Oke, berarti Dok, kita setelah kita daftar online, kita ikuti semua syarat-syaratnya itu, kita isi data diri, lalu kita print hasil bukti pendaftaran online itu ya, terus kita bawa kita datang kan, Dok, ke BPKK Batam ya. Kita datang ke BPKK Batam, lalu diberikan pelayanan seperti itu gitu ya, Dok ya. Oke. Nanti setelah screening udah lolos, tidak ada kontraindikasi, maka dilakukan pembayaran melalui billing PNBP. PNBP itu apa, Ibu? Penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak. Jadi udah enggak langsung disetor ke kita tidak menerima transfer cash atau apa gitu ya, tidak menerima cash juga berarti ya. Kita semuanya udah non cash ya. Pembayaran sangat mudah, bisa dilakukan melalui QRIS atau mobile banking. Setelah kita mendapatkan vaksinasi meningitis, apa kita mendapatkan bukti, Dok? Bukti bahwa saya tuh sudah vaksin meningitis loh ini gitu. Iya, jadi setelah kita melakukan penyuntikan atau vaksinasi kepada pengguna jasa tersebut, kita akan melakukan penerbitan EICV. Apa itu EICV itu, Dok? EICV itu Electronic International Vaccination of Certificate. Jadi sekarang ini untuk
penerima vaksin meningitis ini sudah tidak menerima buku ICV lagi. Oh Buku ICV. iya sudah tidak. Dulu sih Berarti dulu ya, dulu ada yang buku lama. kuning namanya ya. Iya. Nah, buku ICV itu yang buku kuning itu ya. Berarti sekarang udah nggak menerima buku itu lagi ya dok ya kalau habis vaksin meningitis ya? Ya, untuk pelaku perjalanan yang melakukan perjalanan ke Saudi Arabia. Yang khusus umroh berarti Bu. Oh yang khusus umroh. sama haji, ya. Berarti kalau dia ngurusnya bukan untuk umroh, berarti tetap dapat buku ICV Bu, atau gimana? Kalau misalnya mereka akan bepergian misalnya ke Amerika, Ya. tapi diperlukan vaksinasi meningitis gitu, yang dikeluarkan adalah buku ICV, Oh. tidak Oke. lagi ICV. Oh, kalau misalkan saya nih mau kerja ke Arab Saudi ya, jadi TKI misalkan ya dok. TKW. Oh ya TKW kan sama TKI dan TKW. Nah itu saya tetap mendapatkan EICV atau buku ICV-nya? Tetap EICV. Oh tetap Karena, EICV ya, karena ke Arab Saudi diperuntukkan gitu untuk ya. Saudi Arab. Oh. Berarti oke, EICV oke. ini salah satu produk kerjasama pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia ya Bu? Iya benar Mana sekali. Bu ya ini atau Bu? Iya benar. Berarti kalau misalkan nih saya mau ke Afrika nih ya, ke Madagaskar misalkan saya nih ya. Madagaskar ya. Iya, tadi kan disebutkan bahwa Afrika itu kan salah satu endemis meningitis. Saya mendapatkan buku ICV berarti ya dok ya? Ya benar buku Oke, ICV. oke, Karena untuk saat ini tujuannya adalah ke Saudi Arabia. yang EICV, oke. Jadi sob yang tidak mendapatkan buku kuning lagi jika sobat Q Batam mau umroh atau haji yang tujuannya ke Arab Saudi. Arab Saudi. Iya, oke. Nah, PNBP tadi sudah, ICV tadi juga sudah Iya. ya. Terus kalau di klinik BPKK Batam sendiri ini, kira-kira ada nggak sih misalkan kendalanya untuk kita melayani pelayanan vaksinasi meningitis tersebut dok? Ya, ada beberapa mungkin masalah atau kendala yang kadang-kadang kita hadapi, tapi tidak banyak. Iya, Ya. contohnya. Contohnya itu misalnya pengguna jasa layanan vaksinasi meningitis itu datang ke kita belum mendaftar secara online. Oh so, gitu. Tapi bisa kan Kalau nanti akan datang. dilayani dok? Bisa, selalu Oke. kita bantu. Oh, jadi nggak apa-apa nih misalkan nih saya ada membawa keluarga yang misalkan kurang update gitu ya, atau dia tidak bisa, gimana sih cara daftarnya, nggak bisa ke website atau apa, nah gitu, saya bisa go show aja istilahnya sekarang, bisa langsung datang aja ke klinik BPKK Batam, nanti akan dibantu gitu ya dok. Alhamdulillah bisa, gitu sob. Ya. Nggak susah kok, nggak susah. Iya, nggak susah, kita akan selalu membantu sobat Q. Oke. Ya. Kita siap melayani. Siap melayani. Iya. Iya, betul. Selain itu kendalanya ada lagi dok? Kendala yang kedua mungkin ada beberapa ya, tapi tidak semua. Itu pengguna jasa layanan ini datangnya mepet-mepet. Oh iya, jam Nah, pelayanan kita, jam harus pelayanannya dikasih tahu Bu ya. jam pelayanannya jam berapa dok? Bukan masalah jam pelayanannya, tapi mepet-mepet mereka akan berangkat ke tempat tujuannya. Oh mepet. Nah Ya. harusnya berapa hari sebelum kita berangkat itu Ya. kita harus vaksin? Kalau untuk meningitis ini kan untuk pembentukan antibodi secara optimal itu diperlukan sekitar 10 sampai 14 hari. Jadi kalau Hamin misalnya 10 sampai 14 hari ya. paling lambat. Oke, Jadi oke. kalau misalnya mereka datang mepet-mepet kan kayak sia-sia ya. Iya. Sampai di sana Belum kekebalan- terbentuk imunnya ya. antibodinya belum terbentuk secara optimal. Nah gitu Sobat Q Batam. Jadi misalkan nih besok tanggal 5 Oktober sudah mau berangkat ke sana. Jadi jangan tanggal 3-nya baru datang ke BPKK Batam untuk vaksin ya. Hamin 10 hari sebelum berangkat atau hamin Hamin 14 hari. 10 sampai 14 hari sebelum berangkat ya dok ya. Oke, ada lagi kendalanya dok? Biar Sobat Q Batam tuh tahu antisipasi. Oh, biar saya bisa mendapatkan vaksinasi meningitis yang optimal, saya harus seperti apa gitu. Ada lagi kendalanya dok? Kalau kendala dari luar sepertinya itu aja Itu ya. aja ya. Cuman Oke. dari BPKK sendiri mungkin masalah stok vaksin. Oh ya, Ya. stok vaksin. Kadang-kadang stok vaksin itu habis. ya. Karena tapi permintaan dari netizen tuh banyak gitu ya dok ya. Oke. ya. Cuman alhamdulillah sampai saat ini Masih terakomodir ya. terakomodir. Seandainya kalau misal stoknya habis nih, kira-kira sobatku harus menunggu kita ada stok lagi atau ada solusinya Bu? Oh tidak. Tadi sob, tidak nih sob, tak perlu nunggu nih, tak perlu nunggu. Iya. Jadi BPKK ini mempunyai klinik binaan ya. Iya, Klinik binaan, klinik atau rumah sakit binaan. Jadi klinik atau rumah sakit binaan ini adalah klinik atau rumah sakit yang bisa melayani vaksinasi internasional. Mereka sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan.
Gitu. Di Batam ini sudah mulai banyak ya klinik binaan kita. Mana aja itu, Dok? Seperti Rumah Sakit Awal Bros. Rumah sakit Awal Bros. Ya. Awal Bros mana itu? Kayaknya sekarang Awal Bros sudah banyak ini. Ya, yang untuk saat ini Botania dan Gajah Mada. Oh, Awal Bros Botania dan Gajah Mada itu yang di flyover, Bu ya. Iya, Gajah Mada. Terus, Bu? Ada Medilab. Ada Medilab. Rumah sakit Fish the Angel. Fish the Angel. Klinik Risio. Klinik Risio. Ya. Oke. Ya, dan nanti masih ada beberapa yang menyusul. Jadi kalau misalkan kita habis, berarti sobat masih bisa mendapatkan vaksin meningitis di klinik yang udah kerjasama dengan kita. Iya, benar. Klinik binaan. Klinik binaan. Klinik binaan. Oke, Dok. Tadi kan kita vaksinasi meningitis ya. Selain vaksinasi meningitis, ada nggak sih yang dilayani di BBKK Batam ini? Ada Vaksinasinya. tentu. Iya. Ada apa aja itu, Ya, Dok? sekarang ini kan polio juga diwajibkan ya sejak tahun 2024 ya, Dokter. Oh, ya. oke, polio. Jadi polio juga kita menyediakan. Di samping itu ada vaksinasi yellow fever. Yellow fever, Ya, oke. Yellow fever itu untuk mencegah penyakit demam kuning. Demam kuning. Ya. Iya. Ini biasa yang Karena di request sama ini, Bu ya. Pelaut. Pelaut. Iya. Oh, gitu ya. Dan itu di endemis di mana itu kalau yellow fever itu? Ada di Afrika juga ya. Amerika Selatan juga ada kan Oh, sebagian. gitu. Oke, berarti vaksinasi yang dilayani di BBKK Batam ini adalah vaksinasi meningitis, vaksinasi polio, dan vaksinasi yellow fever. Oke. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Sebenarnya kemarin kita ada juga ya, Dokter Iya. Tina, vaksinasi sudah ada vaksinasi tipoid. Tipoid. Sudah Ya, ada bagus juga juga. vaksinasi influenza. Iya, itu dia Benar. penting. Cuman saat ini yang masih ada stok. Kan kita bicara stok nih. Yang ada stoknya tinggal yang 3 ya, Tinggal Dokter 3 ya. Tina. Iya. Nah, mungkin ke depan mudah-mudahan di 2026 nanti kita bisa disediakan. Karena kan vaksin kita kan tidak kita sendiri ya. Iya. Vaksin kita di drop dari pusat. Mungkin bisa disediakan ya, Dokter Tina, nanti yang lain-lain. Semua vaksinasi internasional. Kan kita ini rencananya kan begitu kan? Digadang-gadang, Bu ya. Iya, digadang-gadang kita itu pusat pelayanan vaksinasi internasional. Berat. Itu kan sesuai dengan ininya Pak Menkes kan. Nanti dengan tujuannya Pak Menkes. Nah, semoga nanti di depan ini kan kita udah ditambah nih 2. Iya, polio dan influenza. Walaupun mungkin di awal masih sedikit ya, Dokter Tina. Nah, nanti semoga ke depannya lebih banyak. Jadi nanti pelaut, pelaku perjalanan internasional yang membutuhkan vaksinasi internasional bisa dilayani di BBKK Batam. Kita Dan berharap BBKK begitu. yang lainnya. Iya. Nah, Sobat Batam, kalau misalkan pengen kepo nih ya, stok di BBKK Batam itu masih ada nggak ya vaksin meningitisnya? Nah, nanti bisa stay tune terus di mana? Di Bang Rian? Di IG ya? Akan kita sounding di IG kita. Jadi kalau belum follow IG kita, follow sekarang ya. Oke. Nah, segitu dulu Sobat Batam. Nanti pokoknya stay tune terus di Karkes, Karantina Kesehatan Podcast. Kalau pengen tahu updating seputar kesehatan, seputar hari kesehatan apa sih hari ini, seperti memperingati hari meningitis ya. Nah, itu kita stay tune terus saja di IG BBKK Batam. Oke, terima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih narasumber sudah mampir. Ya, dan sudah mampir di Karkes kita. Iya, Dokter ini udah kedua kalinya. Nanti mungkin kita akan undang lagi ya, Dok ya. Jangan bosan-bosan untuk datang mampir ke Karkes Batam ini ya, Dok. Oke, begitu Sobat Batam. Oke. Stay tune terus di Karkes, Karantina Kesehatan Podcast. Bye-bye.